ilmu itu hanya wasilah, dan yang menjadi tujuan adalah amal. Amal tanpa ilmu tidak akan sempurna. Ilmu tanpa amal tidak bermanfaat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hadafa al-ilmu bil 'amal, fa in istajab wa illa tahal." Ilmu itu memanggil amal, menuntut adanya amal. Jika disambut ilmu ini dengan amalan, maka ilmu itu bermanfaat dan bertahan. Jika tidak, maka ilmu itu akan hilang. Tiada manfaatnya. Juga seperti kata Abdullah bin Mu'tad, al-ilmu bila amal kasyajarati bila amal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, amal soleh dibangun di atas ilmu, dan dengan amal soleh itu ilmu menjadi bermanfaat. Ilmu nafi'. Oleh karena itu orang yang berilmu dan beramal tanpa landasan ilmu, dia akan sesat dan terjerumus dalam bid'ah. Dan orang yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya, dia tercela. Oleh karena itu kata Sufyan bin Uyainah wa ghairuh dan selainnya dari kalangan salaf, man fatata min ulama'ina falahu fafihi shibhun min al-yahud, wa man fatata min ubadina fafihi shibhun min al-nasara. Man fatata min ulama'ina fafihi shibhun min al-yahud. Barang siapa rusak dari kalangan ulama kita, maka padanya terdapat persamaan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi al-maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesesatan mereka, sesat setelah berilmu. Barang siapa di antara orang berilmu umat ini rusak, masih rusak di atas ilmu, rusak setelah berilmu, maka padanya terdapat persamaan dengan orang Yahudi. Wa man khadara min ubadina fa fi shibhun min an-nasara. Barang siapa rusak dari kalangan ahli ibadah umat ini, padanya terdapat persamaan dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ad-dallun, yang sesat, yang mereka juga maghdub alaihim, juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang Yahudi. Hanya saja seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam surat Al-Fatihah, al-maghdub alaihim ditafsirkan dengan orang Yahudi dikarenakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar kepada mereka karena mereka sesat setelah ilmu berilmu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala juga murka kepada orang Nasara karena kesesatan mereka di atas kejahilan. Ahli ibadah yang rusak dikarenakan kebodohan mereka, ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani yang sesat karena kebodohan mereka, karena syubhat, karena kejahilan. Nah, ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Saling berwasiat dengan al-haq. Kata Sa'di rahimahullah, wa tawassaw bil haqqi ay al-iman wal 'amal shalih. Saling berwasiat dengan al-haq. Al-haq yang dimaksud adalah iman dan amal saleh. Dua sifat sebelumnya. Al-haq, kebenaran itu adalah iman dan amal saleh.
saling berwasiat agar beriman dengan keimanan yang benar dan dengan amal soleh. Ay at-tawasi ba'dhum ba'dha bidzalik, ay yatawasa ba'dhum ba'dha bidzalik wa yahudduhu 'alayhi wa yurabbihu fihi, yaitu sebagian dengan sebagian yang lainnya saling berwasiat, saling menasihati, berwasiat kepada saudaranya, menasihati saudaranya agar beriman, agar beramal soleh, mendorong saudaranya agar beriman dan beramal soleh, mentarghib, mengajak dia dengan targhib, menjadikan dia suka dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dan at-tawasi bil haqq ini tidak mungkin terrealisasi tanpa ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan, ad'u ila Allah, aku berdakwah, mengajak kepada Allah, ala basirah, yani ala ilm, di atas ilmu. Basirah ada tingkatan ilmu yang tertinggi, di atas basirah, di atas ilmu. Mengajak, berwasiat, menasihati, berdakwah di atas basirah, tidak dengan kejahilan. Ana wa muttaba'ani, aku dan siapa saja yang mengikuti. Wa subhanallah, maksudnya Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak kami termasuk dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanian, selamat dan beruntung orang yang dengan ilmunya dia berwasiat kepada al-haq, berdakwah dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, setiap kita dengan ilmu yang kita miliki, kita mengajak saudara kita, orang yang terdekat. Nah, dalam lingkungan rumah tangga, seorang suami punya ilmu mengajak istrinya, istri punya ilmu mengajak suaminya. Nah, melihat kemungkaran, diingkar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, sahihkan Al-Albani, sahihkan Al-Muqbil. Nah, dakhala ala imra'atihi wa fi yadiha wara'a fi yadiha khirzan min al-humra. Ibnu Mas'ud masuk menemui istrinya, dan Ibnu Mas'ud melihat di tangan istrinya ada khirzan min al-humra, ada merjan yang diikat, nah, karena suatu penyakit. Nah, semacam tanimah. Nah, semacam tanimah. Yang apa kaitannya dengan penyakit? Nah, ini mengharapkan kesembuhan dengan menempuh suatu perkara yang tidak ada hubungan sebab akibatnya dan tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai obat. Ini namanya syirik, salah satu bentuk syirik kecil. Jika meyakini itu sebagai sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada hubungan sebab akibat dan tidak ditetapkan yang jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diingkari oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan,
yakni Ibnu Mas'ud mencopot hadis tersebut dan mengatakan inna ala Abdullah al-syirki abniya. Sungguhnya kerabat Abdullah bin Mas'ud tidak butuh pada kesyirikan. Tidak butuh pada kesyirikan. Pengobatan ala syirik seperti ini. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian meriwayatkan mimma hafizna 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang kami hafalkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sama'ina was-siwata inna ar-ruqa was-sama'ina was-siwata syirk. Inna as-sama'ina inna ar-ruqa was-sama'ina was-siwata syirk. Sesungguhnya ruqyah jampi-jampi mantra dengan kesyirikan. Selain ruqyah dari Al-Quran dan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tamimah, timah, hiwala, penasihat dan semacamnya, ada syirik. Ini min bab at-tawassul bil haqq. Dicontohkan oleh Mas'ud dilakukan kepada istrinya sendiri. Dengan ilmu. Beruntunglah orang yang kemudian mendakwakan dan mewasiatkan al-haq, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang terbaik ucapannya daripada orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala wa 'amila shalihan, dan dia sendiri beramal saleh, berilmu, beriman, beramal saleh, dan dia mendakwakan apa yang dimiliki. Bahwa ini dengan muslimin, dan menyatakan sesungguhnya aku adalah muslim yang berserah diri kepada Allah SWT. Namun merugilah orang yang mengajak namun melupakan dirinya. Seperti teguran Allah SWT kepada ahli kitab dalam surat Al-Baqarah, atamuruna an-nas madal ayat atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Atamuruna an-nas bil birri, apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan albir, dengan kebaikan? Pada saat yang sama kalian lupa diri kalian. Kalian sendiri tidak melakukan albir, kebaikan, kalian sendiri tidak beramal. Padahal kalian membaca kitab Allah SWT. Jadi yang sempurna adalah setelah beriman dengan ilmu, beramal dengan ilmu dan ikhlas, kemudian mengajak kepada apa yang dimiliki, mengajak kepada iman, kepada amal saleh. Ini yang kemudian sifat yang terakhir, yang keempat, wa tawassul sabr, berwasiat dengan as-sabr. Kata Sa'di rahimahullah, at-tawassul sabr ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillahi al-mu'limah. Saling berwasiat, saling menasihati agar sabar di atas ketaatan kepada Allah, agar sabar menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala, agar sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Bersabar di atas 3 perkara. 2 perkara yang pertama adalah syariat. Bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala.
bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalani syariat Allah, menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyabarkan diri agar tetap taat kepada Allah, menyabarkan diri agar tetap menghindar dari maksiat. Sabar terhadap syariat, aturan syariat. Dan yang kedua adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan, yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menolong diri kita dengan kesabaran. Dalam surat Al-Baqarah 2 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Tolonglah diri kalian dengan kesabaran dan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sesungguhnya salat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Asyahid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menolong diri kita dalam kehidupan ini dengan kesabaran. Ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang yang beriman, tolonglah diri kalian dengan kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin, bersama orang yang sabar. Ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah, bersama Allah yang sifatnya khusus, bersama orang sabar yang akan menolong, menguatkan orang-orang yang sabar. Nah, terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan yang akan menyampaikan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada jannahnya, ini adalah perkara yang berat. Nah, syakun 'ala an-nafs, sebagaimana diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat." Huffatil jannah bil makarih, sesungguhnya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Berat, butuh mujahadah, butuh perjuangan. Sebaliknya neraka itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwat, dan sejalan dengan syahwat, sehingga dengan mudah dan dengan gampangnya seseorang terjerumus. Nah, namun untuk mencapai jannah Allah, mengikuti aturan syariat, ini membutuhkan mujahadah dan nafs, perjuangan. Nah, melawan hawa nafsu, menyabarkan diri di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala bagaikan penjara bagi orang mukmin. Bagaikan penjara. Karena seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diikat dengan aturan-aturan syariat yang membatasi dia. Tidak bisa sebebasnya, semaunya berbicara, semaunya bertindak, berbuat, beramal. Apa saya ingin dimakan, apa saya ingin diminum, apa saya ingin dilakukan, dan seterusnya. Tidak. Namun diatur dengan aturan syariat yang mengikat dia harus berjalan di atas aturan syariat itu, sehingga terbatas. Digambarkan bagaikan penjara. Dan ini berat. Nah, dalam penjara berat. Namun bagi orang kafir, jannah, surga, semaunya sebebasnya, terserah. Nah, kalau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terikat mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Jadi ini. Nah, dan dalam menghadapi harus ridha dengan takdir Allah dan bersabar.
tidak menunjukkan kemarahan, kebencian terhadap takdir itu, dan tidak mengeluh. Nah, harus bersabar, ridho dan bersabar. Jika ingin mendapatkan ajar dari musibah dari takdir Allah SWT yang menyakitkan ini. Dan selamat dari murka Allah SWT karena tidak menerima dan memprotes takdirnya. Meskipun pada asalnya sabar atau tidak, musibah itu adalah kafarah bagi seorang muslim. Sabar atau tidak kafarah bagi seorang muslim. Namun untuk bisa mendapatkan pahala dan terbebas dari murka Allah harus ridho dan sabar. Kata Rasulullah SAW, Inna idhaman jaza wa idhamin bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala, musibah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah SWT jika mencintai satu kaum, Allah akan menimpakan musibah pada mereka, menguji mereka. Yang musibah. Faman radiya falahu ridha wa man saqata falahu sakhط. Barang siapa ridha dengan ujian Allah, musibah Allah, dia akan mendapat ridha Allah, dapat pahala. Barang siapa marah dengan musibah dari Allah SWT, Allah marah padanya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata Al-Albani rahimahullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk istirja, mengucapkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, bisyai artinya sedikit, tidak banyak. Tidak banyak, namun betapa banyak orang yang tidak bisa bersabar. Padahal terjadi sedikit. Sedikit rasa takut ada musuh-musuh, ju', lapar, kekurangan pangan, makanan, kekurangan amwal, harta benda, kekurangan sandang, fasilitas, wal anfus, kekurangan jiwa dengan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat kita, sehingga berkurang jiwa-jiwa yang ada di sahabat kita, dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini pun digambarkan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Kalau dua atau besar dan dengan dua hasil dalam wajah lalu waktu marah kekurangan dalam hal buah-buahan kita. Wabashir as-sabirin. Gembirakan orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Jawabannya pada ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibatun. Orang-orang yang jika mereka tertimpa musibah, qalu madana. Qalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami pun semua akan kembali kepada Allah SWT. Ulaika balasan bagi mereka yang kerja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapat musibah dan bersabar ridha dengan itu. Ulaika alaihim, mereka lah orang yang mendapatkan salawatun min rabbihim wa rahmah, mendapat salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba artinya pujian. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba artinya pujian. Nah, salawat Allah kepada nabinya, rasulnya, berarti memujinya. Jika kita bersalawat kepada nabi atau bersalawat yang satu salawat, balasannya 10 salawat. Artinya kita mendoakan agar Allah memuji nabi atau salawat, kita akan mendapat balasan. Nah, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, bersalawat mereka.
wa rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka muhtadin dan mereka akan mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di samping membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berdoa. Yang diajarkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Ma min muslimin asabahu musibah wa qala Allahumma ajurni," bisa juga Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafahu Allah khairan minha. Tidak ada seorang muslim yang terkena musibah kecuali dia membaca. Nah, saya mulai hadisnya, "Ma min muslimin asabahu musibah wa qala ma amarahu Allah." Tidak seorang muslim pun yang mendapat musibah kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala, dan juga berkata selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia berdoa, Allahumma ajurni, ya Allah berilah pahala. Ada dua lafaz di sini kata ulama, Allahumma ajurni, Allahumma ajirni, dua-duanya benar. Allahumma ajurni bisa juga Allahumma ajirni. Nah, makanya sama. Ya Allah, berilah aku pahala fi musibati, pada musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah bagiku yang lebih baik dari. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Qultuha hina tuwfiya Abu Salamah fa akhlafani Allah khairan minhu." Di Rasulullah SAW, aku mengucapkan bimbingan Nabi ini ketika meninggal dari suaminya Ummu Salamah. Nah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah ini, kehilangan suaminya Abu Salamah, seorang sahabat yang mulia, digantikan dengan manusia yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Semeninggal Abu Salamah, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah dengan suami yang lebih baik dari yang sebelumnya. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah menakdirkan bagi kita mendapat nikmat. Nah, nikmat juga ujian, harus bersyukur. Tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan, dengan perkara musibah yang menyakitkan dan nikmat yang menyenangkan sebagai fitnah bagi kalian. Nah, jika fitnah harus disyukuri dengan mengakui dengan hati, dengan kalbu kita bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Kemudian memuji Allah SWT sebagai pemberi nikmat dengan lisan kita. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita mensyukuri Allah dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat-nikmat ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diuji oleh Allah dengan syariat dan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan syariat dan dengan takdir. Nah, dengan syariat kita diuji. Siapa yang beriman kepada Allah, bersabar dalam menaati syariat-syariatnya, jalan syariatnya. Nah, dengan takdir, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah dan siapa yang bersabar
atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan dibiarkan mengaku beriman begitu saja. Hasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman dan tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh dengan itu Allah SWT mengetahui siapa yang jujur keimanannya, pengakuannya, dan siapa yang dusta. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa yang terbaik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya. Inna ja'alna 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai zina, penghiasnya, untuk menguji mereka manusia hidup di muka bumi ini siapa yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya seperti kata Fudail bin Iyad, aswabu wa akhlaquhu aswabu. Yang terbaik amalannya adalah yang paling ikhlas karena Allah dan paling benar sesuai dengan ajaran Nabi alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi wasallam. Nah, jadi butuh mujahadah dalam kehidupan ini. Al-mujahid man jahada nafsah. Al-mujahidu man jahada nafsah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Fadhalah bin Ubayd, Sunan Ahmad dan At-Tirmidzi, Sahih Kamal Al-Albani, Al-Wajid, Mukbil, rahimahullah. Al-mujahid kata Rasulullah SAW, al-mujahid man jahada nafsah. Seorang mujahid sejati adalah mujahid yang berjuang terhadap dirinya. Nah, berjuang untuk memperbaiki, membenahi dirinya, menjadikan dirinya sebagai diri yang beriman, berilmu, beramal, saleh. Nah, kemudian dia bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Nah, dan dari itu dia bertawasi, berdakwah, berwasiat dengan al-haq. Ini butuh mujahadah. Pada hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul muslimina islaman man sallama al-muslimuna min lisani wa yadihi." Seutama-utama kaum muslimin adalah seorang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Inilah muslim yang akbar. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling utama, akbar, adalah yang terbaik akhlaknya. Wa afdalul muhajirina man hajara ma nahallahu anhu. Dan seutama-utama orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul jihad man jahada nafsahu fi dzatillah. Dan seutama-utama jihad adalah berjihad melawan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang bisa begitu. Jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa melakukan mujahadah, bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia dan menunjukkan jalan-jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'al muhsinin." Orang-orang yang melakukan mujahadah sungguh
kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas menjadikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang melakukan ihsan ma'iyah khasah. Jadi Allah akan memberi taufik, hidayah, bimbingan, yu'ayyidu, Allah akan mengokohkan dia, menolong dia. Nah, karena ihsan yang dilakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana jami'an min alladziina min al-muttaqina bi hadhihi al-sifat al-arba'. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang memiliki empat sifat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf. Nah, agar kita menjadi orang-orang yang terlepas dari kerugian. Nah, memiliki dua sifat. Yang pertama, kata Sa'di rahimahullah, nah, man ittasafa bil amrayn al-awwalayn, dan siapa memiliki sifat dengan dua perkara pertama, yaitu iman dan amal saleh, nah, yukammilu nafsah, dengan itu dia menyempurnakan dirinya. Nah, kabil amrayn al-awwalayn yukammilu insanu nafsah. Dengan dua sifat yang pertama, seseorang menyempurnakan dirinya dengan iman dan amal saleh. Wa bil amrayn akhirain yukammilu ghairah. Dengan dua sifat yang terakhir dia menyempurnakan orang lain. Jadi dengan tawassul bil haq dan tawassul bil sabr, dengan itu dia menyempurnakan orang lain. Wa bil ahmil umuri arba'ati yakunu insan, dengan menyempurnakan empat perkara ini semuanya, sifat itu semuanya, yakunu insan qad salima min al-khata', dengan ini seseorang terbebas dari kerugian, tidak ada kerugian sama sekali. Wa faza bil ribhil 'azim, dan dia menang dengan keberuntungan yang besar. Nah, dan untuk bisa mencapai semua ini butuh mujahadah, butuh kesabaran, dan bersandar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kerugian dan berikan keuntungan kepada kita semua. Allah iman wal karami ayyuhal jami'an min Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi.